Pertanyaannya itu, taruhlah puyuh betinanya lebih tua, Ya, atau puyuh jantannya lebih tua, atau apakah itu bisa kan? ya. Halo kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya, Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah, dan bersama Bang Edi, dari Edi Puyuh Jambi. Kembali nih, ada pertanyaan yang masuk. Tapi ini seputar pembibitan. Nah, saya tidak terlalu berani menjawab. Jadi biar saya saja yang bertanya di sini. Nah, gini Bang, seperti cerita di awal tadi Bang, ada sedikit kita sampaikan. Bagi pembibitan di Jambi ini ada satu orang yang rencana hengkang nih, pindah. Nah, Pindah dinas dia itu, cuman itu yang kurang ajar. jadi harapannya gini, kan kebutuhan bibit sekarang di Jambi sedang tinggi-tingginya nih. Abang pun pesan sekarang 3 bulan ke depan baru bisa ngisi. Baru bisa. Nah, kasihan nih kawan-kawan kita yang pemula. Tentu pengen belajar tapi nggak kebagian bibit. Kan ada seperti itu juga. Mungkin kawan-kawan sekalian yang menyaksikan video ini di mana berada, khususnya di kota Jambi atau sekitarnya, boleh nih belajar tentang pembibitan sama suhunya nih. Nah, untuk video-videonya ada di Edi Puyuh Jambi channel. Khusus pembibitan beliau ini lengkap. Nah, jadi untuk pertanyaan yang sekarang masuk ini tentang pembibitan, kan kayak gini, kalau puyuh petelur untuk konsumsi itu tidak perlu pejantan, ya Bang? Itu sudah bisa menghasilkan telur. Bukan seperti yang disampaikan oleh seseorang itu ya. Itu agak-agak pusing saya dibuatnya, baru-baru belajar kena tipu pula. Jadi puyuh betina itu bisa bertelur tanpa pejantan. Itu untuk konsumsi. Nah, kalau untuk pembibitan ini itu harus ada proses perkawinan. Yang artinya puyuh betina itu ditambah pejantan. Dalam satu kotak itu ya boleh perbandingan 1:3 atau 1:4. Seperti itu Bang ya? Ya. Kalau Bang pakai perbandingan berapa? Kalau saya 4:1. 1 jantan, 4 betina. Ya. Nah, itu perbandingannya. Nah, pertanyaan lagi nih muncul. Untuk usia daripada puyuh jantan dan puyuh betinanya ini. Beda. Apakah bisa puyuh jantannya lebih muda, entah puyuh betinanya lebih muda? Intinya berbeda. Usia daripada puyuh jantan dan betinanya berbeda, tetapi digabungkan. Apakah aman, apakah baik, apakah tidak dianjurkan? Boleh, monggo dijawab. Gitu ya. Pertanyaannya itu, taruhlah puyuh betinanya lebih tua. Ya. Atau puyuh jantannya lebih tua. Atau apakah itu bisa kan? Ya. Kalau menurut pengalaman saya ya, saya bercerita pengalaman guys. Saya menurut pengalaman yang pernah saya jalani, begitu yang muda ini kawin sama yang tua, memang terjadi masalah di situ. Di awal-awalnya itu terjadi masalah. Kanibal biasanya. Cuman ada trik tertentunya di situ. Kalau misalkan beda usia, misal beda usia ya. Entah itu yang jantannya itu lebih tua ataupun betinanya itu muda atau seperti apa, yang penting beda usia. Cara menyampurkan itu jangan sekaligus. Artinya gini, kalau bisa, saya itu lebih banyak jantan dalam satu kandang. Misalkan dalam satu kandang itu ada jantan itu 10 misalkan. Kita masukkan betina itu 5 dulu. Supaya dia terjadi kawin di situ. Nah, 5 atau 6 gitu. Pokoknya intinya lebih banyak jantan daripada betinanya. Oh, perbandingannya lebih banyak jantan. Iya, waktu di awal untuk proses pencampurannya. Nah, itu kayak gitu. Dipertemukan itu kalau bisa lebih banyak jantannya dulu. Betinanya sedikit. Karena beda umur itu tadi. Takutnya kalau yang umurnya betina itu lebih tua, nah ini bahaya. Bisa terjadi kanibal di situ. Saling cetuk menyetuk di situ. Kalah yang jantan. Kalah yang jantan. Tapi kalau jumlahnya kita perbanyak, jantan itu jumlahnya kita perbanyak, kemudian yang tua ini tadi kita sedikitkan. Keroyokan dulu. Nah, dikeroyok dulu gitu lah di situ. Dikeroyok dulu di situ, artinya tidak akan terjadi kanibal. Maka apa ya? Yang jantan ini tadi akan berburu itu tadi. Nggak berburu makan minum dulu, hanya berburu itu tadi. Betina aja dulu. Nah, ada jando nih sih. Kira-kira macam ini kan. Ada jando nih, serang kan gitu. Apalagi jando pirang kan gitu. Ke situ ngobrol. Jadi kayak gitu. Kira-kira ada jando masuk, nah ini yang bujangan ini kan tinggi masih nafsunya gitu loh. Nah, selain itu nanti akan kita terbiasakan seperti itu. Di perbandingan-perbandingan akan seperti itu. Nanti lambat laun dia akan
terbiasa dengan adanya pencampuran itu tadi. Setelah nanti terbiasa, baru kita atur perbandingannya. Mulai 3-1 boleh, 4-1 boleh untuk proses kelanjutannya. Artinya betinanya 3, jantannya 1 boleh. Atau 4-1 boleh. Tapi kalau hemat saya sih ya tergantung ya. Kalau memang mau ya 3-1 boleh atau 4-1 pun boleh. Nggak ada masalah lah di situ. Cuman itu tadi. Untuk di awalnya saja yang perlu hati-hati karena beda usia kawan. Apalagi kalau yang betinanya lebih tua, itu lebih hati-hati. Saya yakin kalau kebanyakan betina habis jantan. Saya pernah nyoba masalahnya. Sampai dia berdarah-darah, palanya tuh dihantam terus di situ mati akhirnya. Iyalah. Nah, kemudian saya akali cari tempat agak lapang, jantan saya banyaki, betina saya masukkan dikit. Terus seperti itu saya coba sehari 2 hari terus saya coba di situ. Maka lama-lama akan menjadi kebiasaan itu. Jadi setelah terjadi biasa, maka di situ aturlah ritme untuk perbandingan dalam satu koloni, dalam satu kandang. Mulai dikurangi ya. Ataukah itu 3-1, ataukah itu 4-1. Nah, itu nanti di situ. Boleh dicampurkan boleh, cuman ada caranya. Nah, kalau dia itu seumuran, ini nggak jadi masalah. Kalau dia seumuran nggak jadi masalah. Terkadang kan banyak yang kendalanya di situ ya. Ini beda usia Pak, gini ya. Kalau beda usia itu tadi caranya seperti itu. Cuman kalau dia nggak beda usia, artinya sama netasnya di hari yang sama, jam yang sama, mungkin selisih seminggu, itu nggak jadi masalah. Aman-aman saja. Aman. Tapi kalau selisih umur mungkin sampai berbulan-bulan, nah itu yang bahaya. Bahayanya nanti di situ terjadi kanibal kawan, karena perbedaan usia itu tadi. Lebih ganas yang betina. Lebih ganas. Karena betinanya badannya besar loh. Yang jantan badannya kecil loh. Kalah di body saja dia kata dia kan. Nah, sudah ngeri di situ gitu loh. Nah, mungkin itulah perbandingannya seperti itu. Cerita logisnya seperti itu. Next nanti di video selanjutnya. Kembali ke studio kawan. Nah, baik kawan. Lengkap nih dari ahlinya menjawab pertanyaan tentang pembibitan berdasarkan pengalaman. Karena beliau sudah sering tentunya menemukan hal-hal seperti itu ya Bang ya. Apalagi autodidak nih. Tanpa sekolah. Tanpa sekolah puyuh. Memang nggak ada sekolah kuliah. Memang nggak ada sekolah khusus puyuh. Jadi autodidak, otak-atik sendiri. Sehingga bertemulah hal-hal yang tidak diinginkan oleh peternak pemula khususnya. Tetapi namanya kami pemula tentu harus menemukan kendala dulu nih. Baru bisa belajar dari pengalaman. Nah, baik kawan, kesimpulan dari Bang Edi sampaikan tadi, boleh-boleh saja dilakukan perkawinan jantan dan betina beda usia. Tetapi hati-hati dengan prosesnya. Harus diadaptasikan dulu. Nah, bila perlu nih, dibanyakin dulu yang lebih muda, biar dia terbiasa dulu. Ya, terlalu tua yang jantan juga nggak bagus. Ini muda, gadis muda masuk nih. Jumlahnya sedikit ya selesai nanti. Nah, jadi diadaptasikan dulu. Sebaliknya juga yang Bang Edi sampaikan tadi. Ini janda. Badannya kekar. Ketemu bujangan masuk nih. Sedikit jumlahnya selesai. Nah, jadi harus diadaptasikan dulu. Nah, baik kawan-kawan, sambil bergurau, ada hal-hal yang dapat kami sampaikan di sini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang menyaksikan. Khususnya yang bertanya tadi nih. Nah, nggak tahu nih dari mana tahu dari mana itu udah ada ini ya. Mudah-mudahan beliau menyaksikan video ini. Nah, untuk yang mau belajar beternak puyuh, khususnya pembibitan, bisa nih diambil pengalaman dari Bang Edi. Baik kawan-kawan, demikian untuk video kita kali ini. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.